Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dena Oktavia. Saya akan mempresentasikan tugas keperawatan komunitas tentang kesehatan komunitas. Pengertian kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Menurut WHO, suatu keadaan fisik, mental, dan sosial kesejahteraan dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Indikator sehat. Indikator sehat terbagi 4. Yang pertama, melihat ada tidaknya kelainan patofisiologi pada seseorang. Yang kedua, mengukur kemampuan fisik seseorang seperti kemampuan aerobik, ketahanan, kekuatan, dan kelenturan sesuai dengan umur. Ketiga, penilaian atas kesehatan sendiri. Keempat, indeks massa tubuh. Indikator sehat menurut WHO. 1. Berhubungan dengan status kesehatan masyarakat. Contohnya indikator komprehensif, yaitu angka kematian kasar menurun, rasio angka moralitas profesional rendah. Kedua, umur harapan hidup meningkat. Kedua, indikator spesifik. 1. Angka kematian ibu dan anak menurun. Kedua, angka kematian karena penyakit menular menurun. Dan angka kelahiran menurun. Kedua, berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Rasio antara pelayanan kesehatan dan jumlah penduduk seimbang. Distribusi tenaga kesehatan merata. Ketiga, informasi lengkap tentang fasilitas kesehatan. Keempat, informasi tentang sarana pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Adapun karakteristik dan perilaku sehat, yaitu 1. Adanya peningkatan kemampuan dari masyarakat untuk hidup sehat. Yang kedua, mampu mengatasi masalah kesehatan sederhana melalui upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan, terutama untuk ibu dan anak. Ketiga, berupaya untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, terutama penyediaan sanitasi dasar yang dikembangkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Keempat, selalu meningkatkan status gizi masyarakat berkaitan dengan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat. Kelima, berupaya selalu menurunkan angka kesakitan dan kematian dari berbagai sebab dan penyakit. Selanjutnya, pengantar kesehatan komunitas. Komunitas adalah suatu kelompok sosial yang ditentukan oleh batas-batas wilayah, nilai-nilai, keyakinan, dan minat yang sama, serta ada rasa saling mengenal dan interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Adapun tahap proses pencegahan penyakit, yaitu pencegahan penyakit terbagi dalam 5 tahap, yang sering disebut 5 level of prevention, seperti 1. Health promotion atau promosi kesehatan. Usaha ini merupakan pelayanan terhadap pemeliharaan kesehatan pada umumnya. Beberapa usaha diantaranya yaitu penyediaan makanan sehat cukup, kualitas maupun kuantitas. Kedua, perbaikan higien dan sanitasi lingkungan seperti penyediaan air rumah tangga yang baik, perbaikan cara pembuangan sampah, kotoran dan air limbah dan sebagainya. Ketiga, pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Keempat, usaha kesehatan jiwa agar tercapai perkembangan kepribadian yang baik. Kedua, perlindungan khusus. Perlindungan khusus yang dimaksud dalam tahapan ini adalah perlindungan yang diberikan kepada orang-orang atau kelompok yang berisiko terkena suatu penyakit. Perlindungan tersebut dimaksudkan agar kelompok yang berisiko tersebut dapat bertahan dari serangan penyakit. Beberapa usaha lainnya diantaranya itu 1. Vaksinasi untuk pencegahan penyakit. Yang ketiga, diagnosis dini dan pengobatan yang cepat dan tepat. Merupakan langkah pertama ketika seseorang yang telah jatuh sakit. Sasarannya adalah orang-orang yang telah jatuh sakit agar sakit yang dideritanya dapat segera diidentifikasi dan diberikan pengobatan yang tepat. Diagnosis dini mengurangi biaya pengobatan dan dapat mencegah kecacatan yang mungkin timbul jika suatu penyakit dibiarkan tanpa tindakan kuratif. Tujuan utama dari usaha ini adalah pengobatan yang secepatnya dari setiap jenis penyakit. Kedua, pencegahan penularan kepada orang lain bila penyakitnya menular. Ketiga, mencegah terjadinya
kecacatan akibat sesuatu penyakit. Adapun beberapa usaha deteksi dini diantaranya yaitu mencari penderita di dalam masyarakat dengan jalan pemeriksaan, misalnya pemeriksaan darah, ronsen paru-paru, dan sebagainya. Kedua, mencari semua orang yang telah berhubungan dengan penderita penyakit yang telah berhubungan dengan penderita penyakit menular untuk diawasi agar derita penyakitnya timbul dapat segera diberikan pengobatan. Ketiga, pendidikan kesehatan kepada masyarakat agar mereka dapat mengenal gejala penyakit pada tingkat awal dan segera mencari pengobatan. Keempat, pembatasan kecacatan. Karena kurangnya pengertian dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan dan penyakit, maka sering masyarakat tidak melanjutkan pengobatannya sampai tuntas. Pengobatan yang tidak layak dan sempurna dapat mengakibatkan orang yang bersangkutan cacat atau ketidakmampuan. Yang kelima, rehabilitasi. Rehabilitasi merupakan tahapan yang sifatnya pemulihan. Rehabilitasi ini terdiri atas satu, rehabilitasi fisik, yaitu agar bekas penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimal mungkin. Yang kedua, rehabilitasi mental, yaitu agar bekas penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara memuaskan. Ketiga, rehabilitasi vokasional, yaitu agar bekas penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimalnya sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, rehabilitasi atesis, mengembalikan rasa keindahan walaupun kadang-kadang fungsi dari alat tubuhnya itu tidak dapat dikembalikan, misalnya penggunaan mata palsu. Tujuan dan strategi pencegahan penyakit. Tujuannya yaitu untuk mengenali dan menunda segala kemungkinan penyakit yang akan muncul atau diderita. Strategi pencegahan penyakit, sasaran dari keperawatan kesehatan komunitas adalah semua orang yang berbentuk masyarakat, yaitu individu, keluarga, dan masyarakat. Strategi yang akan dilakukan yaitu promosi kesehatan, surveillance kesehatan, pengendalian faktor resiko, penemuan kasus, penanganan kasus, pemberian kekebalan atau imunisasi, pemberian obat pencegahan secara massal. Tujuan dan strategi pelayanan kesehatan utama. 1. Tujuan umum, yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal agar dapat menjalankan fungsi kehidupan sesuai dengan kapasitas yang mereka miliki. Yang kedua, tujuan khusus, untuk meningkatkan berbagai kemampuan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam hal 1. Mengidentifikasi masalah kesehatan dan keperawatan yang dihadapi. 2. Menetapkan masalah kesehatan, keperawatan, dan prioritas masalah. 3. Merumuskan berbagai alternatif pemecahan masalah kesehatan keperawatan. Keempat, mengulangi masalah kesehatan keperawatan yang mereka hadapi. Selanjutnya, penilaian hasil kegiatan dalam memecahkan masalah kesehatan keperawatan, lalu mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan kesehatan keperawatan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan dalam memelihara kesehatan secara mandiri, menanamkan perilaku sehat melalui upaya pendidikan kesehatan, menunjang fungsi puskesmas dalam menurunkan angka kematian bayi, ibu, dan balita, serta diterimanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dan tertanganinya kelompok risiko tinggi yang rawan terhadap masalah kesehatan. Strategi pelayanan kesehatan utama yaitu 1. Pemerataan upaya kesehatan, 2. Penekanan pada upaya preventif, 3. Penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya kesehatan, 4. Peran serta masyarakat dalam semangat kemandirian, 5. Kerjasama lintas sektoral dalam membangun kesehatan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.